Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah yashraqallahu alladzi wa muhammadna bil Qur'an wa ba'd. Bapak Ibu wali santri Global Islam School An-Najah, baik dari PAUD, SD, IT maupun SMP IT, rahimakumullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan keluarga senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Alhamdulillah, hanya puja dan puji syukur yang perlu dan patut kita aturkan kepada Allah SWT. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih berkenan memberikan kehidupan kepada kita semua. Sekalipun di tengah-tengah pandemi corona yang begitu sama-sama kita rasakan sangat memberatkan, dari sini hikmahnya bahwa hidup itu memang benar-benar sebuah anugerah yang luar biasa yang perlu terus kita syukuri tanpa henti. Salam dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga dan sahabatnya, juga umatnya, termasuk kita insyaallah yang setia dengan sunnah-sunnahnya dan terus berupaya memperjuangkan risalahnya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, sedikit perkenankan kami memberikan satu nasihat buat saya dan juga buat semuanya terkait pandemi corona atau COVID-19 atau COVID-19 ini yang sudah kita rasakan hampir 1 bulan. Betapa membuat kehidupan kita tidak normal seperti ini ya. Dan rasanya ini juga ketidakpastian ini akan terus kita lakukan. Sebagai gambaran, saya akan memberikan satu hasil prediksi dan dari para lembaga-lembaga yang kredibel di tanah air ya, seperti ITB melakukan satu penelitian tentang pandemi ini. Diperkirakan masih akan terjadi sampai pertengahan hingga akhir April, dengan prediksi bahwa bila tidak ada intervensi yang serius dari pemerintah ini akan mengakibatkan banyak sekali kematian yang akan diderita oleh masyarakat. Jadi, kemudian yang kedua, dari UI atau Universitas Indonesia memprediksi hampir 2,5 juta orang Indonesia akan terjangkit virus ini pada hari ke-77. Bila tidak serius pemerintah dan kita semua, maka akan diperkirakan sebanyak 240.244 yang diperkirakan meninggal akibat terjangkit virus ini. Tapi bila serius pemerintah dan masyarakat dalam mencegah ini, diperkirakan hanya 600.000 jiwa ya, yang diperkirakan terjangkit dan menemui kematian 11.898. Yang ketiga, dari UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang memprediksi hanya sampai akhir Mei pandemi ini akan berlangsung, dengan diprediksi sebanyak 6.174 kasus yang terjangkit virus COVID-19. Kemudian yang keempat adalah Badan Intelijen Negara atau BIN. Ini memprediksi sampai akhir Juli dengan jumlah kasus positif 106.287. Ini agak mendekati karena BIN sebelumnya telah memberikan gambaran sampai akhir Maret itu yang terjangkit 1.577. Ini hampir akurat untuk BIN ini. Intinya 4 lembaga terkemuka negara ini memberikan satu gambaran bahwa
kita masih akan menghadapi situasi seperti ini sampai paling pendek itu sampai akhir April, paling panjang sampai akhir Juli. Ya, makanya mari kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, kita ingat firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 155. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Dan sungguh aku akan uji kalian dengan hal-hal yang menakutkan. Bisyai'in minal khauf wal ju' dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan keterbatasan harta benda. Makanya situasi ini saya pikir masuk dalam ayat ini. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan. Hari ini kita ketakutan akan dampak negatif corona ini, betul-betul menghantui nyawa dan roh kita. Kita tidak bisa dipastikan. Nah, maka sepanjang kita masih hidup, itu anugerah terbesar yang harus kita syukuri. Khauf, ya, rasa khauf ini menghantui kita. Walju, kelaparan bila lockdown terus menerus atau karantina wilayah terus menerus, bisa sumber bahan makan kita juga akan mengalami gangguan, dan kelaparan juga bisa jadi sebagai ujian. Kemudian naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat, akibat karantina wilayah atau lockdown ini sumber pendapatan, sumber penghasilan kita juga mungkin menurun, ya. Kita rasakan semuanya ini, maka mari kita ambil, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebagai ujian dari Allah SWT. Allah akan memberi kabar gembira pada kita semuanya, wa basyir sabirin, kalau kita sabar di dalam menghadapi ini semua. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, ya, doa. Doa itu bagi kita adalah senjata. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu senjatanya orang beriman. Satu untian doa yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, muttafaqun alaih, di mana Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, yaitu Allahumma, ya Allah, ya Rabb, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung diri kepadamu, min jahdil bala, dari beratnya ujian, beratnya musibah. Ini sudah masuk kategori kita, jahdil bala. Kita sudah begitu merasakan beratnya musibah ini, ya, dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, wadar kisyaqa, berlindung diri dari sumber-sumber kesengsaraan, ya, ya, salah satunya adalah penyebaran virus ini sumber kesengsaraan, ya. Kita sudah begitu sengsara, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, ya, anak-anak di rumah terus makan terus, ya, dan lain sebagainya, dan banyak hal yang kita sudah kita rasakan kesengsaraan ini. Wasu'il qadha, yang ketiga, takdir yang jelek. Kematian akibat ini sudah terjadi di mana-mana, bahkan mungkin tercatat terakhir secara global dunia internasional itu lebih dari 33.000 jiwa yang telah terenggut akibat virus ini. Berarti sudah masuk kategori takdir yang buruk, ya, takdir yang buruk. Wasu'il qadha, ya. Wasu'il qadha itu takdir yang buruk. Kemudian wasamadatil a'da, kegembiraan musuh atas musibah ini. Mungkin ada yang bergembira. Nah, ini mungkin ada analisis, ya, mungkin ini adalah sebuah konspirasi yang dihadapi oleh umat Islam, kondisi umat Islam yang ini, apalagi kita Ramadan, ya, mau bagaimana tidak bisa melakukan seperti biasa ini. Ada yang senang, Islam tidak musik, ada yang senang Islam tidak melakukan ibadah, tidak bisa seperti waktu-waktu normal. Nah, ini semuanya yang bisa melindungi kita itu
hanya Allah SWT, maka kita diminta mohon perlindungan kepada Allah. Nah, maka doa ini mohon terus dilazimkan, dilafadzkan ya. Menurut beberapa keterangan, doa ini tidak terikat waktu, tapi bisa dibaca di waktu-waktu istijabah, seperti setelah sholat diselipkan, atau waktu kita sholat malam diselipkan, supaya Allah menghindarkan beratnya musibah ini. Ya, kita semuanya nanti selamat pada titik tertentu, dan mudah-mudahan tidak berkepanjangan musibah ini yang akan kita terima. Allah segera bisa menghentikan, dan kita berharap mudah-mudahan bahkan ketika Ramadan kita sudah bisa normal kembali, dan kita bisa menjalankan Ramadan dengan lebih khusyuk dan lebih bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka titik pesan saya intinya, mari kita anggap ini musibah, ujian dari Allah yang akan menentukan siapa di antara kita yang sabar atau tidak. Yang sabar akan mendapatkan kegembiraan dari Allah, mubasyir sabirin. Kemudian yang kedua, mari kita mohon perlindungan dari Allah dengan melafazkan doa-doa isti'adzah, yang salah satunya adalah doa ini ya. Yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menghafalkannya, melafazkannya di setiap waktu, agar harapannya kita semuanya terhindar dari musibah ini dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan harapannya paling dalam lagi, Ramadan kita sudah bisa normal, dan kita anak-anak APM semuanya sudah, maka muslimin semuanya sudah bisa masuk Ramadan ini dengan kegembiraan, bukan dengan kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah, siapa tahu kita yang dhaif ini didengar doa kita oleh Allah SWT. Mungkin itu saja sekedar tausiah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.